Terus yang ketiga, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan PDL Part 2 yang berjudul Proses Penerimaan Ekspor Api pada PT Royal Pacific. Untuk anggota tim, rekan saya ada Muhammad Irfan, ada Immanuel Barat, ada Delvani Sanitya Dewi, Melina Alizalika, ada dengan saya Zahra Putri Zia, dan Ainaya Putar. Untuk bab 1, pendahuluan, latar belakangnya pengembangan globalisasi dan perdagangan internasional menjadikan logistik dan pengiriman barang sebagai elemen penting dalam menjaga kelancaran rantai pasar global. Pemahaman mengenai proses freight forwarding dan kepabeanan sangat dibutuhkan untuk memastikan kelancaran ekspor-impor sesuai regulasi. Kedua mata kuliah ini memberikan bekal pengetahuan teknis terkait dokumen, bea cukai, dan prosedur pengiriman barang lintas negara. Namun, keberhasilan profesional tidak hanya bergantung pada keterampilan teknis, tapi juga kemampuan analitis yang mengambil keputusan yang efisien. Karena itu, integrasi dengan riset operasi bisnis menjadi penting dalam peningkatan efisiensi biaya, waktu, dan sumber daya logistik. Melalui pendekatan problem based learning PBL, mahasiswa dilatih untuk memecahkan permasalahan nyata di dunia kerja, melatih berpikir kritis, kerja tim, dan penerapan teknologi secara langsung di lapangan. Tujuannya yang pertama, mengetahui jenis layanan yang ditawarkan oleh perusahaan freight forwarding domestik. Yang kedua, untuk memahami proses pengiriman barang ekspor dari awal hingga tiba di negara tujuan. Yang ketiga, mengevaluasi efektivitas perencanaan rute yang diterapkan perusahaan. Dan yang keempat, untuk menganalisis strategi biaya, risiko, dan pemilihan moda transportasi dalam kegiatan logistik. Yang terakhir, untuk mengetahui dokumen ekspor serta tahapan custom clearance. Manfaatnya, yang pertama, memberikan pemahaman terkait prosedur freight forwarding dan keperusahaan dokumen kepabeanan dalam kegiatan ekspor impor lintas negara. Yang kedua, mengasah kemampuan analitis melalui penerapan metode riset operasional bisnis untuk mengoptimalkan biaya, waktu, dan sumber daya dalam proses logistik. Yang ketiga, melatih keterampilan problem solving dan kerja tim melalui pemecahan kasus nyata dengan pendekatan problem based learning. Yang keempat, meningkatkan kesiapan mahasiswa dalam menghadapi tantangan dunia, khususnya di bidang logistik, internasional, dan perdagangan global. Dan yang terakhir, mendukung pencapaian kompetensi lintas mata kuliah secara integratif, sekaligus memperkuat kemampuan berpikir kritis, komunikasi, dan manajemen proyek. Selanjutnya, untuk rekan saya melanjutkan bab 2 metode riset PPA. Baik, untuk bab 2, pertama ada objek penelitian. Pada objek penelitian ini, kegiatan pembedahan kedua adalah perusahaan PT Royal Pacific Data Indo, yaitu perusahaan jasa forwarding yang berlokasi di Kota Batam. Penelitian difokuskan pada proses pengiriman data Singapura dengan studi kasus pengiriman titik proyek. Untuk metode pengumpulan data, objek penelitian pada kegiatan PBL tahap 2 ini adalah proses PT Royal Pacific Batam Indo, yaitu perusahaan jasa freight forwarding yang berlokasi di Kota Batam. Penelitian difokuskan pada proses pengiriman barang ekspor ke Singapura dengan studi kasus pengiriman tipe proyek GRC. Teknik alat analisis. Data yang diperoleh dianalisis secara deskriptif dengan pendekatan mengawal strategi. Analisis dilakukan berdasarkan 3 mata kuliah terkait, yaitu pertama ada freight forwarding FF yang menganalisis alur pengiriman dari pihak dan pihak terkait. Selanjutnya ada kepabeanan yang mengidentifikasi dokumen dan proses. Lalu ada riset operasi bisnis atau ROB yang menilai efisiensi pengiriman dan strategi biaya. Untuk bab 3 akan dilanjutkan oleh rekan saya. Di bab 3 ada hasil observasi. Yang pertama ada profil perusahaan. PT Royal Pacific adalah sebuah perusahaan forwarding yang memberikan layanan custom clearance, warehouse atau pergudangan, kargo, port to to port, staffing and staffing, container, dan lain-lain. Berdiri sejak tahun 2005 dan berpusat di Pulau Batam, Riau, Indonesia. Kantor pusat perusahaan berlokasi di Litek Industrial Park, Blok F nomor 12. Sementara fasilitas gudangan
Gudangnya berada di Jalan Tanjung Pinggir, Kecamatan Sekupang, Kota Batam, Kepulauan Riau. Selanjutnya, layanan yang ditawarkan oleh PT Royal Pacific. Yang pertama ada port to door, yang kedua ada door to port, yang ketiga ada staffing installation, yang keempat ada custom clearance, yang kelima warehouse atau yard. Selanjutnya ada visi misi PT Royal Pacific. Visinya, PT Royal Pacific kami memiliki visi yang berorientasi pada tujuan yang secara jelas mengidentifikasi kemana kami akan pergi dan bagaimana kami akan mencapainya. Untuk menjadi penyedia layanan logistik terkemuka di Asia, kami terus mengembangkan posisi kami sebagai pemimpin pasar global dan dalam solusi transportasi dan logistik. Yang kedua ada misi, memberikan solusi logistik lengkap yang tidak hanya efisien tetapi juga dapat diandalkan dan terjangkau. Yang kedua, mendapatkan kepercayaan dan keyakinan dari klien kami yang berharga dengan menjalankan bisnis dengan penuh kejujuran dan integritas. Yang ketiga, menyediakan lingkungan kerja yang aman bagi staf dan mitra bisnis terkait. Berikut ini ada struktur organisasi di PT Royal Pacific. Selanjutnya, proses pengiriman barang. Yang pertama, persiapan produk dan legalitas. Yang kedua, riset dan pemilihan pasar. Yang ketiga, negosiasi dan kontrak. Yang keempat, pengurusan dokumen ekspor. Yang kelima, pengemasan dan labeling. Keenam, pengiriman ke pelabuhan dan pemeriksaan bea cukai. Ketujuh, pengangkutan atau loading kapal. Terakhir, kedatangan barang di negara tujuan. Selanjutnya, dokumen pengiriman barang. Yang pertama ada invoice, kedua packing list, ketiga bill of lading, yang keempat pemberitahuan ekspor barang, yang kelima surat jalan, yang keenam COO. Selanjutnya, pemilihan mode transportasi. Yang pertama, identifikasi karakteristik barang, yang kedua, analisis tujuan dan jalur pengiriman, yang ketiga, evaluasi mode transportasi, dan yang terakhir, kesimpulan pemilihan mode. Selanjutnya, penentuan rute. Yang pertama, identifikasi lokasi asal barang. Yang kedua, penentuan pelabuhan muat. Yang ketiga, analisis jalur darat ke pelabuhan. Dan yang terakhir, pemilihan pelabuhan bongkar atau tujuan. Selanjutnya, pemilihan Incoterms. Shipping, asuransi, asuransi pengangkutan barang yang merupakan bentuk perlindungan yang diberikan terhadap kemungkinan kapal karam, kebakaran, ledakan, tabrakan, dan kerusakan selama pengiriman di laut. Yang pertama ada ICC. ICCA memberikan cakupan perlindungan paling lengkap, mencakup hampir seluruh jenis risiko. Yang kedua, ICCB, mencakup perlindungan menengah seperti kebakaran, air masuk ke kontainer, bencana alam, dan kapal tenggelam. Yang ketiga, ada ICCC, mencakup perlindungan dasar seperti keramnya kapal, tabrakan, dan kebakaran. Selanjutnya, proses penentuan Incoterms. Yang pertama, menentukan karakteristik barang ekspor. Yang kedua, memilih mode transportasi yang digunakan. Yang ketiga, menilai kemampuan dan peran masing-masing pihak. Empat, melakukan negosiasi antara eksportir dan importir. Terakhir, mencantumkan Incoterms dalam dokumen resmi ekspor. Selanjutnya, ada pengurusan kepabeanan, PPJK. PPJK pengusaha pengurusan jasa kepabeanan yaitu sebuah badan usaha yang berperan dalam menangani proses pemenuhan kewajiban kepabeanan atas nama importir atau eksportir berdasarkan kuasa yang diberikan. Secara umum, PPJK berfungsi sebagai pihak profesional yang menjembatani kegiatan ekspor-impor dengan menangani berbagai urusan administratif, dokumen, serta persyaratan yang berkaitan dengan kepabeanan. Selanjutnya ada proses pengurusan kepabeanan. Yang pertama, ada penyerahan dokumen ekspor ke PPJK. Yang kedua, ada pengajuan dokumen ekspor melalui sistem KEISA. Yang ketiga, verifikasi dokumen oleh Bea Cukai. Yang keempat, penerbitan NPE atau nota pelayanan ekspor. Yang terakhir, ada pengiriman barang ke pelabuhan dan pemuatan ke kapal. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Baik, di bab 4 ini yaitu hasil observasi kepabeanan. Yang pertama itu proses pengurusan kepabeanan
Itu ada 5 tahap. Yang pertama penyerahan dokumen ekspor ke PPJK, kedua pengajuan dokumen ekspor melalui sistem CESA, tiga verifikasi dokumen oleh bea cukai, keempat penerbitan NPA atau nota pelayanan ekspor, yang kelima pengiriman barang ke pelabuhan dan pemuatan ke kapal. Selanjutnya itu menentukan HS code dan BTKI. Yang pertama, kita identifikasi fisik dan fungsi barang. Kedua, klasifikasi awal berdasarkan BTKI. Ketiga, pengecekan uraian dan penjelasan BTKI. Keempat, lakukan pengecekan menggunakan portal INSW. Kelima, konsultasi ke ahli atau bea cukai. Selanjutnya, proses klasifikasi barang pipa GRP. Yang pertama, nama dan jenis barang. Kedua, menentukan alasan klasifikasi. Ketiga, membuat uraian klasifikasi. Keempat, kesimpulan. Selanjutnya, menghitung bea keluar PPN ekspor dan PPh 22 ekspor. Pertama, bea keluar FOB-nya sekitar 1.071.097.000. Ya, NE-nya 1.071.097.000. Tarif BK-nya 0%, BK-nya 0% dikali NE. BK sama dengan 0% dikali 1.071.097.000 sama dengan 0. Selanjutnya PPN ekspor. Yang pertama FOB-nya ada 1.071.097.000, NE 1.071.097.000, PPN 0%, PPN 0%-nya dikali NE. Selanjutnya PPN sama dengan 0% dikali 1.071.097.000, hasilnya 0 rupiah. Yang ketiga PPh 22 ekspor, FOB-nya 1.071.097.000, NE 1.071.097.000, PPh 0%, PPh-nya 0% dikali NE. Hasilnya PPN sama dengan 0% dikali 1.071.097.000 sama dengan 0 rupiah. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik. Baik, selanjutnya bab 5, hasil observasi riset operasi bisnis. Di sini kami menggunakan metode AHP, yaitu pendekatan optimasi moda transportasi. Pada awal kami melakukan penelitian menggunakan metode AHP, lalu mencari tabel skala yang diperoleh berdasarkan skala penilaian AHP yang dikembangkan oleh Thomas L. Satie. Tabel di atas bertujuan untuk menyusun penilaian yang rasional dan konsisten kepada berbagai pilihan atau kriteria, dengan hasil akhir berupa bobot yang menjadi dasar keputusan terbaik dalam situasi yang kompleks. Lalu tabel yang kedua adalah tabel random index, yang mana digunakan sebagai tolak ukur untuk menentukan apakah penilaian perbandingan berpasangan yang dibuat dalam AHP konsisten atau tidak. Selanjutnya, langkah yang pertama yaitu menentukan metrik perbandingan kriteria. Pada kasus kami memilih 3 moda transportasi. Yang pertama kapal LCV, yang kedua kapal kontainer, dan ketiga kapal tongkang. Di sini aspek yang kami pilih ada 3, yaitu aksesibilitas, keamanan, dan biaya. Yang kedua, menghitung normalisasi matriks, yaitu mengubah data perbandingan menjadi bentuk standar agar bobot tiap kriteria bisa dihitung dengan akurat. Rumusnya itu normalisasi sama dengan nilai matriks dibagi total kolom. Yang ketiga, menghitung bobot kriteria atau priority factor, yang dimana mencari prioritas dari setiap kriteria sehingga keputusan dapat diambil secara lebih objektif, yang menjadi dasar utama dalam menilai dan memilih alternatif terbaik. Rumusnya itu bobot kriteria sama dengan total nilai baris dibagi jumlah kriteria. Langkah keempat yaitu menghitung matriks konsistensi, yaitu menentukan proporsi kepentingan setiap kriteria secara objektif dengan cara menghitung vektor bobot relatif.
Ya, langkah kelima menghitung max atau lambda max atau eigenvalue, yaitu mengukur seberapa logis dan konsisten penilaian perbandingan yang dilakukan. Rumusnya yaitu max sama dengan hasil perkalian baris dibagi nilai prioritas. Yang keenam, menghitung indeks atau konsistensi. Mengukur sejauh mana konsistensi penilaian perbandingan berpasangan yang telah dilakukan oleh pengambilan keputusan. Rumusnya CI sama dengan MX kurang N dibagi N kurang 1X. Langkah ketujuh yaitu menghitung rasio konsistensi. Menilai apakah penilaian perbandingan berpasangan yang dilakukan sudah cukup konsisten atau tidak. Rumusnya CR sama dengan CI dibagi RI. Yang kedelapan, menentukan nilai dari setiap kriteria aksesibilitas, keamanan, dan biaya. Itu melakukan perhitungan dari tahap matriks perbandingan kriteria hingga menghitung rasio konsistensi. Yang dimana dalam kriteria aksesibilitas terdapat 3 kriteria lagi, yaitu fleksibel, sangat fleksibel, dan terbatas. Dalam kriteria keamanan ada 3 kriteria lagi, yaitu kurang aman, aman, dan sangat aman. Dan yang terakhir kriteria biaya ada 3 kriteria lagi, yaitu murah, mahal, dan terjangkau. Langkah yang ke-9 yaitu melakukan perbandingan dari setiap jenis kapal dengan melakukan perhitungan. Berdasarkan nilai dari kriteria aksesibilitas, keamanan, dan biaya, dilakukan perhitungan secara keseluruhan dari setiap jenis kapal, dan ketiga kriteria maka ditarik kesimpulan bahwa kapal LCT menempati posisi pertama dan merupakan kapal yang paling efektif untuk digunakan dalam proses pengiriman pipa GRP ke Singapura. Lalu pendekatan optimasi rute. Langkah pertama yaitu optimasi rute darat dari gudang menuju pelabuhan muat. Mengatur waktu keberangkatan truk dengan menyesuaikan jadwal di jam tertentu untuk menghindari kemacetan di jam sibuk dan mempercepat waktu tempuh. Lalu melakukan pencarian informasi mengenai jalur rute yang akan dilewati oleh truk seperti jalan rusak atau yang sedang dalam perbaikan. Lalu menentukan rute utama berdasarkan informasi yang sudah didapatkan dan membuat rute alternatif atau cadangan jika terjadi masalah pada rute utama. Rute yang dihasilkan rute utama dari Batam Center lalu Ketiban ke Pelabuhan Sekupa. Rute cadangan itu Batam Center ke Batu Haji, Tiban lalu ke Pelabuhan Sekupa. Pendekatan optimasi rute laut pelabuhan dari optimasi rute laut dari Pelabuhan Muat ke Pelabuhan Bongkar. Yang pertama, melakukan koordinasi dengan pihak pelabuhan dengan memastikan antrean masuk atau lifting barang agar terhindar dari keterlambatan. Lalu melakukan koordinasi dengan pihak pelayaran atau agen kapal dengan memastikan jadwal kapal dan keberangkatan agar terhindar dari keterlambatan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya ada optimasi proses pengiriman barang. Yang pertama itu optimasi persiapan pengiriman di gudang atau yard, yaitu dengan melakukan penataan barang yang efisien untuk memudahkan proses pengangkutan barang ke truk, melakukan packing dan pengemasan sebelum truk tiba di gudang atau yard, dan mempersiapkan dokumen yang dibutuhkan untuk pengiriman. Yang kedua, optimasi pengiriman jalur darat, yaitu dengan melakukan pengiriman di jam keramaian lalu lintas seperti jam 5 pagi sebelum atau jam 10 pagi. Kemudian menentukan rute utama jalur darat dengan mempertimbangkan kondisi jalan, keramaian, dan aksesibilitas. Dan yang terakhir yaitu menentukan rute alternatif atau cadangan jika terjadi masalah pada rute utama untuk menghindari keterlambatan. Yang ketiga, optimasi pengiriman di pelabuhan muat. Yaitu yang pertama, menyiapkan dokumen-dokumen ekspor yang dibutuhkan. Yang kedua, melakukan koordinasi dengan pihak pelabuhan mengenai antrian dan proses lifting barang di pelabuhan. Dan yang terakhir, melakukan koordinasi dengan pihak pelayaran atau agen kapal mengenai jadwal kapal dan waktu pengiriman barang. Yang keempat, ada optimasi pengiriman di pelabuhan bongkar atau tujuan. Itu caranya melakukan konfirmasi dan komunikasi dengan penerima barang di pelabuhan tujuan atau konsign mengenai kedatangan barang, kemudian memastikan proses bongkar barang di pelabuhan tujuan berjalan lancar dan tepat waktu, dan yang terakhir memastikan barang diantar
sesuai ke alamat tujuan atau penerima. Selanjutnya ada metode jaringan dalam proyek pengiriman. Pertama itu menentukan hubungan ketergantungan mana aktivitas yang harus diselesaikan lebih dahulu sebelum aktivitas selanjutnya bisa dilakukan, seperti gambar. Kemudian yang kedua, menentukan seluruh aktivitas dan waktu penyelesaian dalam proyek dari awal hingga akhir. Seperti contoh. Yang ketiga, membuat diagram jaringan kegiatan AON atau Activity on Node yang menggambarkan urutan kegiatan sebagai alur ketergantungan. Seperti gambar A, C, D, E, F, G, H. Nah, penjelasannya itu jalur ACDE menunjukkan aliran barang dan BE menunjukkan aliran dokumen. ACD persiapan barang lalu dimuat ke truk dan diangkut ke pelabuhan. E dimulai setelah B dan D selesai, maksudnya itu dokumen dan barang siap di pelabuhan. Setelah proses pelabuhan selesai, E dilanjutkan dengan F yaitu pemuatan ke kapal, G yaitu pengiriman laut, dan H yaitu bongkar di pelabuhan tujuan dan serah terima barang. Yang keempat itu menentukan jadwal proyek atau aktivitas, yaitu ES, EF, LS, dan LF. ES yaitu early start, waktu paling awal suatu aktivitas dapat dimulai. EF yaitu early finish, yaitu waktu paling awal suatu aktivitas dapat selesai. Dengan rumus EF sama dengan ES plus durasi. LS atau last start, waktu paling lambat suatu aktivitas dapat dimulai tanpa menunda proyek. Dengan rumus LS sama dengan LF dikurang durasi. LF, late finish, yaitu waktu paling lama suatu aktivitas dapat selesai tanpa menunda proyek, dengan rumus LF sama dengan durasi plus LS. 5. Menentukan waktu kelonggaran atau slack yang menunjukkan berapa lama suatu aktivitas dapat ditunda dengan tidak mengganggu jadwal akhir proyek. Jalur kritis proyek ini adalah A, C, D, E, F, G, H. Dan aktivitas B bukan jalur kritis karena memiliki slack 0,5 per hari. Ini contoh gambar. Nah, kesimpulannya, berdasarkan analisis metode jaringan CPM pada proyek pengiriman ekspor pipa GRP ke Singapura, jalur kritis proyek adalah ACDE FGH dengan total durasi penyelesaian proyek selama 5 hari. Seluruh aktivitas pada jalur kritis memiliki nilai slack 0, yang berarti tidak boleh mengalami keterlambatan yang mempengaruhi keseluruhan jadwal proyek. Kemudian aktivitas B, yaitu persiapan dokumen, berada di jalur tidak kritis dikarenakan memiliki slack selama 0,5 hari, sehingga masih memiliki ruang waktu keterlambatan tanpa menunda proyek secara keseluruhan. Terima kasih. Udah stop atau?